Halo Sobat Wavers, balik lagi sama Ellen. Selamat datang ya, buat yang baru lihat video ini lewat di YouTube kalian. Dan welcome back buat penonton lama Ellen. Seperti biasa, Ellen bakal kasih rekomendasi manhwa atau anime menarik yang dijamin seru untuk dinikmati. Pastiin kalian tonton video ini sampai habis ya. Eits, tunggu dulu, ada yang mau lewat. Perang sengit antar kerajaan tidak dapat dihindari. Pasukan Lakleon terpukul mundur oleh serangan beruntun kerajaan sekitar. Berdiri di ambang jurang kehancuran, mereka sadar akan kekalahan yang sangat nyata di depan mata. Entah dari mana tentara kecil, bernama Batalion 8 datang dengan serangan beringas, mereka mampu menyapu bersih musuh dalam waktu singkat. Membawa kemenangan yang awalnya hanya mimpi belaka menjadi nyata. Sorakan bangga pecah setelahnya. Tidak lama atmosfer mendadak berubah menjadi jeritan mengerikan karena personil tentara Batalion 8 satu persatu mulai menyerang rekan-rekan yang terluka. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka hingga prajurit kekaisaran turun tangan. Semenjak itu, keberadaan tentara Batalion 8 seolah lenyap tak tersisa menghapus rumor mengerikan di seluruh penjuru negeri. Dan pangeran kedualah yang mendapat penghargaan atas kemenangan tersebut. Setidaknya itu yang Diarin ketahui. Diarin merupakan pendeta kelas atas tanpa gelar, status, maupun relasi dalam kuil bekerja keras demi menghidupi keluarganya yang haus akan pujian terutama kakak dan ayahnya. Mendiang kakek Diarin dulu merupakan ksatria yang tidak sengaja menemukan sumur berharga. Atas kerja kerasnya, ia mendapat gelar Baron dari Kaisar dengan syarat generasi selanjutnya juga harus berprestasi seperti dirinya. Kakak Diarin tidak berguna. Maka demi mempertahankan gelar tersebut, Diarin yang sadar dengan kekuatan suci sejak kecil, berusaha mengabdikan diri untuk sang dewa. Dengan menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya agar tidak dimanfaatkan bangsawan lain, ia berhasil lolos dan menjadi pendeta kelas atas dalam kuil suci. Saat ini, Diarin tengah menemui tetua kuil yang memanggilnya. Ia ditugaskan untuk merawat salah satu personil tentara Batalion 8 dari traumatis mendalam dan aksi gilanya pasca perang. Hal itu dilakukan demi memulihkan pasien untuk persiapan diri menjadi bangsawan. Titah itu pula atas dasar perintah kaisar yang tidak ingin menghapus jasa pasien begitu saja. Teringat betapa sadis dan brutalnya tentara Batalion 8, tentu Diarin menolak dengan keras. Ia pernah terjun langsung dalam medan pertempuran sebelumnya dan menyaksikan segala jenis bentuk kekejaman dari tentara kecil itu. Nyawanya akan terancam bila nekat mengambil tugas tersebut. Ia tidak sudi harus kehilangan nyawa saat bertugas atas nama dewa. Akan tetapi, tetua kuil bersikeras membujuknya dengan berjanji akan melipat gandakan gaji, serta menaikkan jabatannya sekaligus. Mengingat penderitaannya selama ini membuat Diarin tergiur dan langsung berubah pikiran. Ia harus segera naik jabatan sehingga ia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dengan terus meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja, ia berangkat ke tempat tinggal orang itu. Bersenandung riang melangkah dengan penuh semangat memasuki ruangan megah, nan mewah, hingga kaki-kakinya tiba di depan ruangan yang sudah porak-poranda. Ada seseorang di sana, menggeram layaknya anjing gila bersiap menyerang Diarin. Masih berusaha menenangkan diri sendiri, ia mencoba berkomunikasi dengan orang itu. Menyapanya dengan sopan, namun tanpa diduga orang itu melompat begitu saja dengan niat siap membunuh. Spontan Diarin meniup peluit yang memang sempat diberikan sebelum ia tiba di sana. Peluit itu akan sangat berguna dalam kondisi mendesak, katanya. Dan benar saja berkat peluit itu, ia selamat dari terjangan maut sang pasien. Dilihatnya orang itu terkapar dengan bekas luka bakar pada leher yang menghitam meninggalkan jejak. Diarin mencengkram peluitnya. Ia sedikit menyesal, karena menurutnya itu keterlaluan. Ia pun berniat untuk tidak menggunakan benda itu lagi ke depannya dalam usaha menjinakkan sang anjing gila atau pasiennya saat ini. Dan ia harus berjuang sangat keras untuk itu. Diarin pun mencoba membangunkan orang itu dengan sihir sucinya. Beberapa saat kemudian pasien terbangun,
Salah paham orang itu menghantam Diarin hingga terpental jauh. Itu di luar kendalinya, jadi Diarin mencoba untuk berkomunikasi lagi. Dimulai dari menanyakan nama, Ceres, nama pasien itu. Ketika makanan sudah di depan mata, Ceres langsung memakannya dan tidak lama muntah darah. Ternyata makanannya beracun, Ceres memberitahunya. Diarin terkejut, ia sempat merasa lega karena segala fasilitas hingga makanan semua lengkap disediakan. Namun ternyata itu beracun, jika Ceres tidak memakannya lebih dulu. Boleh jadi, Diarin sudah kehilangan nyawa saat ini. Diarin akhirnya mengecek kondisi Ceres yang ternyata baik-baik saja. Ia memang kebal racun dan sangat percaya diri dalam hal itu. Mendengar perut Ceres berbunyi, ia segera membuang semua makanan beracun itu dan meminta bahan mentah untuk dimasak. Diarin tidak pandai memasak, tetapi Ceres memakan masakannya dengan lahap karena tidak ada makanan lain. Di malam harinya saat akan tidur, Ceres tiba-tiba masuk ke kamar Diarin dan protes karena ia terlalu berisik, sehingga pasien itu tidak bisa tidur. Diarin bertanya-tanya, kenapa padahal jarak ruangan mereka terpisah jauh, layaknya timur dan barat. Namun Ceres menjelaskan jika pendengarannya cukup tajam, karena sama-sama tidak bisa tidur. Diarin pun memutuskan untuk mengobrol hingga rasa kantuk datang. Ia tahu ini tidak akan mudah, karena Ceres cenderung sulit diajak berkomunikasi. Ceres tidak akan bicara jika tidak ditanya. Jawabannya pun sebatas ya atau tidak, suka atau tidak. Jadi dengan niat yang mantap, Diarin berjanji akan merawat Ceres hingga sembuh. Dimulai dari mengajarkan cara mandi yang bersih, mengutarakan keinginan, kesukaan, menulis, membaca, etiket salam sederhana, memasak hingga bersih-bersih. Sekali dua kali Ceres masih sering lepas kendali, karena selain pendengaran yang tajam, ia juga sensitif terhadap sentuhan maupun bau. Dia benar-benar mirip dengan seekor anjing gila, namun berkat kerja keras dan kesabaran Diarin, Ceres berubah layaknya anjing peliharaan yang menurut juga sangat melindungi pemiliknya. Ceres bahkan mampu berkomunikasi dengan baik, bereaksi terhadap sesuatu dengan elegan, bahkan memberi salam dengan sopan layaknya bangsawan pada umumnya. Meski masih belum bisa mengambil keputusan sendiri dan selalu butuh bantuan Diarin, setidaknya itu jauh lebih baik daripada kali pertama mereka bertemu. Akan tetapi, persoalan itu tidak berhenti di sana. Sejak kejadian makanan beracun di hari pertamanya bekerja, Diarin berusaha untuk tidak menaruh rasa curiga. Namun kecemasannya bertambah saat menemukan beberapa kejadian aneh yang menimpa mereka, puncaknya saat malam festival perayaan ulang tahun Pangeran Kedua, mansion mereka meledak bersamaan dengan ditembakkan kembang api ke atas langit. Andai mereka tidak pergi meninggalkan mansion, sudah pasti mereka mati dalam ledakan itu. Jelas, ada yang ingin melenyapkan nyawa mereka berdua, bukan? Namun siapa? Dengan kesadaran penuh, Diarin pun teguh untuk tidak mempercayai siapapun selain Ceres. Ia harus mencari tahu bahaya apa yang sebenarnya mengancam. Merawat Ceres dan memastikan kesembuhannya adalah prioritas Diarin. Menghindari kekerasan dalam situasi yang akan membuatnya lepas kendali misalnya. Begitu pula dengan Ceres. Ia hanya menurut dan mau mendengarkan perkataan Diarin saja. Apalagi saat Ceres tahu ketika ia sembuh dan resmi menjadi bangsawan nanti, ia akan terpisah jauh dari Diarin dan mulai menjalani kehidupannya sendiri. Ceres tidak mau hal itu terjadi. Ia jelas tidak mampu jauh dari Diarin, maka dari itu ia ingin pendeta cantik itu menjadi miliknya. Ada begitu banyak momen manis, konyol dan kece dari aksi mereka berdua. Secara bertahap hubungan antar pendeta dan pasien menjadi lebih dekat karenanya. Ceres mungkin punya traumatis dan tidak mengenal perasaannya sendiri karena hanya bertarung yang ada dalam kepalanya. Tapi yang pertama kali make a move di sini adalah Ceres. Sedangkan Diarin yang denial berusaha tetap fokus pada tugasnya saja. Buat yang suka karakter female lead tangguh, tulus, pinter, kocak, tapi bisa diandalkan, manhwa ini cocok banget buat kamu. Meski plot dari sisi Ceres sedikit rumit dan masih penuh misteri, tetapi interaksi antara Diarin dan Ceres dalam cerita lumayan menggemaskan. Dan itulah bagian spesialnya. Manhwa ini juga terbilang seru karena ada banyak adegan pertarungan saat berhadapan melawan musuh, entah dengan kekuatan suci atau alat tempur lainnya.
Belum lagi tingkah bodoh, polos, keren dan lucu Ceres selama proses pemulihan bersama Diarin yang ternyata juga bisa mengesankan. Ceres benar-benar male lead type langka yang gak akan bikin kalian bosen. Judul dari manhwa ini adalah Turning a Crazy Dog into a Young Master. Silahkan coba dan nikmati ceritanya. Segitu dulu buat rekomendasi manhwa kali ini dari Ellen. Subscribe for more. See you, Wavers!